Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil baril jawad alladhi jallat ni'amahu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-mutawaffiqi li tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa akmalah wa azkahu wa asmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa kajian DSU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dari 12 bulan lainnya telah hadir mendekati kita besok, dimana kita sebagai umat Islam tidak boleh hanya sekedar senang atas hadirnya bulan ini, tetapi harus benar-benar menyiapkan diri untuk menjemput dan menghadapi bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh berkah ini. Karena kemuliaan inilah yang harus kita perhatikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihnya dari 12 bulan lainnya. Salah satu dari kemuliaan yang kita bisa ambil, ya, yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud di jalan Allah ini adalah sesuai dengan syariat Allah, ya, puasa-puasa yang memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun puasa-puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu harinya saja Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak berapa? Sab'ina kharifan, ya. Sebanyak 70 tahun, ya. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mewajibkan kita untuk berpuasa selama 30 hari. Satu hari saja pahalanya begitu luar biasa, apalagi sampai 30 hari. Oleh karena itu, dengan keutamaan ini, jelaslah kita sebagai orang mukmin harus benar-benar menyiapkan diri untuk menghadapi bulan ini. Jangan sampai nanti ada satu hari yang terlewatkan di mana kita tidak mendapatkan pahala apapun dalam puasa kita. Yang selanjutnya adalah jelas kita tahu bahwasanya
di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, ya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an, ya, yang menjadikan keberkahan bulan Ramadan ini menjadi lebih berkah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi termulia sebab Al-Qur'an. Allah jadikan malaikat Jibril menjadi malaikat termulia sebab Al-Qur'an, dan Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan mulia dari bulan yang lainnya sebab Al-Qur'an. Oleh karena itu banyak para ulama yang menyebut bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Quran. Bahkan juga diperingati di situ adanya nuzulul Quran, qila annahu fi yaumi lailatul qadar. Dikatakan bahwasanya nuzulul Quran itu turun ataupun turunnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, di mana malam ini kita ketahui bahwasanya keutamaannya lebih dari alfu syahrin, seribu bulan. Dan itu kalau kita kalkulasi sekitar hampir kurang lebih 80 tahunan. Jadi apa yang kita lakukan di malam ini dari amal-amal ibadah, dari sesuatu yang disunnahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan amal yang sangat berkah sekali. Karena apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kelipatan-kelipatan pahalanya, dan kita lihat kelipatan pahalanya melebihi dari 80 tahun, ya. Yang selanjutnya, cukuplah bulan ini menjadi bulan mulia ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menisbatkan bulan ini, menisbatkan amal puasa, ya, sebagai amal untuk dirinya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya. Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh Bani Adam itu untuknya kecuali berpuasa, ya. Jadi sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan amal-amal yang lainnya itu nanti kembalinya kepada hamba yang melakukan tersebut. Tetapi kalau puasa berbeda lagi. Fa innahu li, kata Allah. Karena apa? Karena puasa ini untukku, ya. Wa ana azzibihi, dan akulah yang lebih tahu terkait pahala yang saya berikan kepada hambaku yang mau berpuasa. Jadi amalan spesial yang memang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan momen berpuasa ini, jangan sampai ada yang bolong satu pun, ya. Karena apa? Ini adalah amalan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasyamu junnah, ya. Dan puasa itu merupakan tameng, pelindung. Pelindung dari apa? Dari kejahatan. Pelindung dari apa? Dari api neraka, ya. Jadi siapapun yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memperbanyak untuk berpuasa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, satu hari saja kita berpuasa fi sabilillah, maka pahalanya akan dijauhkan dari api neraka selama sab'ina kharifan, ya, 70 tahun.
Ya. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhaf. Ya. Kalau seandainya ada di antara kalian yang sedang berpuasa, maka hendaknya tahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Riwayat lain mengatakan yarfus ini adalah berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, ya. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ganggu nih, yang rese kepada dia, yang gangguin, yang jahil dan lain sebagainya, cukuplah dia mengatakan inni shaimun, inni shaim, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Bayangkan Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah la khalufu famis shaim, ya. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil misk, ya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misik, ya. Maksud dari bau ini adalah apa yang keluar dari perkataan orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bau yang paling wangi, yaitu bau misik, ya. Walis-shaimi farhatan, dan ingat bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan hina aftar, ketika dia berbuka, saat dia berpuasa, ya. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Masya Allah. Dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, jelasnya ini menjadi, ya, pedoman kita untuk menyiapkan diri, ya, agar bisa menjemput bulan Ramadan ini dengan kesiapan yang sebisa mungkin, dengan kesiapan yang maksimal. Jangan sampai nantinya ketika sudah masuk bulan Ramadan ada yang terlewat, ada pahala-pahala yang kita dapat, ada amalan-amalan ibadah yang kita tidak lakukan. Baik, permisa DSU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi 30 bulan ini, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.